Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Selamat siang Sobat IPod, selamat datang di webinar Indo Primer hari ini. Dan pembahasan kita hari ini adalah tentang market update GDP bersama dengan Mas Vino. Tapi sebelum kita mulai ke webinar materinya, biarkan saya membacakan terlebih dahulu peraturan-peraturan yang berlaku dan perlu dipatuhi untuk webinar kali ini. Yang pertama, menggunakan nama lengkap ketika join sesuai yang dicantumkan saat registrasi. Apabila nama belum sesuai, silakan Sobat iPod di-join terlebih dahulu ya. Yang kedua adalah menyampaikan pertanyaan. Kalau misalkan Sobat iPod punya pertanyaan, sampaikan pertanyaannya melalui kolom question and answer. Dan sampaikan pertanyaannya sesuai dengan tema hari ini. Yang ketiga adalah menjaga ketertiban selama berlangsungnya acara dengan menuliskan kalimat sopan dan tidak mengganggu suara. Dan yang terakhir adalah dilarang untuk merekam materi webinar untuk disebarluaskan. Jadi perlu dipatuhi ya, Sobat iPod, peraturan-peraturan berikut supaya webinarnya dapat berjalan secara efektif. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang market update GDP bersama dengan Mas Vino. Dan Mas Vino sudah bergabung nih bersama kita, langsung saja kita sapa. Selamat siang Mas Vino. Ya, selamat siang. Apa kabarnya Mas? Ya, alhamdulillah baik, cuma agak sedikit batuk aja. Oke, baik. Jadi, sepertinya Sobat iPod sudah sabar, langsung aja kita masuk ke materinya. Silakan Mas Vino. Oke, sebenarnya saya minta maaf, mungkin nanti agak sedikit terganggu ya, karena agak sedikit batuk. Saya minum dulu nih. Ini gue screen sharing ya. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi teman-teman semua, hari ini kita akan update terkait dengan produk domestik bruto di kuartal 2. Sebenarnya ini udah dirilis ya, datanya udah dirilis pada pekan lalu, tepatnya 5 Agustus. Jadi mungkin teman-teman ada udah yang mengikuti, dan biar lebih jelas lagi, saya berharap bisa ngikutin sampai akhir ya. Oke, kita mulai aja. Jadi di kuartal 2 tahun ini ekonomi kita memang kurang bagus ya, tapi ini sejalan dengan ekonomi global. Jadi ekonomi kita di kuartal 2 itu secara year on year terkontraksi 5,32%. Kalau quarter on quarter kita terkontraksi 4,9%. Nah, secara value GDP kita di
triwulan 2 tahun ini sebesar berdasarkan harga konstan yaitu di 2.589,6 triliun, sedangkan berdasarkan harga berlaku itu 3.687,7 triliun. Ya, jadi angka yang cukup besar. Oke, secara kumulatif kalau kita bandingkan semester ini dengan semester yang sama tahun sebelumnya, PDB kita terkontraksi 1,26%. Jadi baik year on year, kemudian kumulatif selama satu semester, kemudian quarter on quarter, semuanya mengalami kontraksi. Tapi tenang, ini jadi hampir semua negara, bahkan angkanya lebih besar, kayak Amerika terkontraksi 9,5%, di Eropa lebih parah lagi, double digit, kemudian China yang pas awal-awal di kuartal 1 juga terkontraksi minus 6,8%. Jadi relatif angka kita berdedikasi ya dibandingkan negara besar lainnya. Oke, ini adalah historical GDP kita atau pertumbuhan ekonomi kita. Jadi memang sejak adanya pandemi COVID-19, ekonomi kita mengalami tekanan yang cukup besar ya. Di kuartal 1 GDP kita turun dari 4,97 di kuartal 4 menjadi 2,97, kemudian di kuartal 2 lebih dalam lagi karena kita tahu di kuartal 2 itu kita ada PSBB ya. Jadi gerak mobilitas orang dibatasi, kemudian aktivitas ekonomi juga dibatasi juga. Ini membuat ekonomi kita di kuartal 2 jatuh lebih dalam dibandingkan dengan kuartal 1. Kalau kuartal 1 belum ada PSBB. Oke. Nah, di sini kita akan bahas GDP dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi lapangan usaha, kemudian yang kedua adalah dari sisi pengeluaran. Karena memang itu yang lazim digunakan oleh BPS untuk menghitung GDP kita. Oke, dari sisi lapangan usaha hampir kalau ini Q on Q ya, jadi kuartal 1 dibandingkan kuartal 2, hampir semua sektor mengalami pelemahan di kuartal 2 ini. Ini ada Q on Q. Jadi yang paling parah memang transportasi ya. Nah, ya kita tahu mobilitas dibatasi, orang keluar kota nggak bisa, kemudian ya intinya itulah orang dianjurkan untuk stay di rumah. Kemudian sektor kedua yang Q on Q-nya terkontraksi paling dalam adalah akomodasi dan makan minum. Ini terkait dengan pariwisata ya. Jadi pariwisata juga praktis terhenti ya, terhenti. Jadi ini sektornya mengalami kontraksi cukup dalam juga. Nah, yang menarik adalah kalau Q on Q ada 3 sektor yang masih tumbuh, yaitu pertanian tumbuh 16,24%, sedangkan yang kedua adalah infocom atau telekomunikasi, kemudian yang ketiga adalah pengadaan air. Jadi itu adalah Q on Q-nya. Nah, secara year on year atau kita bandingkan kuartal 2 tahun ini dibandingkan dengan kuartal tahun lalu, secara umum satu sektor yang mengalami kontraksi cukup dalam masih dipegang oleh sektor transportasi ya. Jadi transportasi paling besar, kemudian akomodasi dan makan minum juga sama ya. Di sisi lain pertanian, kemudian infocom itu masih tumbuh positif. Jadi pertanian, kemudian infocom, kemudian jasa keuangan terkait dengan tentunya dunia perbankan ya dan lain-lain. Itu memang kreditnya masih tumbuh walaupun tidak setinggi periode sebelumnya. Kemudian jasa pendidikan juga masih positif, kemudian jasa kesehatan tentunya dan jasa pengadaan air. Nah, secara kontribusi atau secara porsi di antara beberapa sektor ini, sektor industri masih memegang porsi paling besar, yaitu di kuartal 2 sekitar hampir 20% ya. Kemudian yang kedua adalah pertanian, yang ketiga perdagangan, dan yang keempat adalah konstruksi. Jadi kalau kita jumlahin keempat sektor ini, hampir 50% itu
porsinya terhadap GDP. Jadi ya boleh dibilang kalau yang 4 sektor ini bisa positif, harusnya GDP tidak terlalu dalam ya. Dan ini terkait tadi ya, transportasi memang cukup menarik. Saya ada data yang terakhir, bentar ya. Di terakhir. Oke, ini adalah yang mempengaruhi perkembangan dari tadi sektor akomodasi dan makan minum, kemudian transportasi juga. Yang pertama adalah sektor kunjungan wisman ya. Dengan adanya COVID ini, kunjungan wisman turun drastis ya. Dari di bulan Januari itu masih 1,2 jutaan. Di bulan April itu April, Mei sampai Juni itu di sekitar 100-an. Jadi memang ini yang mengapa sektor akomodasi makan dan minum itu mengalami kontraksi yang cukup dalam. Jadi sangat di tahun 2018, 2019 rata-rata kunjungan wisman itu berkisar antara per bulannya itu 1,5 jutaan lah. Jadi memang sangat drastis ya penurunannya karena COVID. Kemudian tingkat hunian hotel juga anjlok ya. Jadi rata-rata dari 50-an% ya. Kalau di tahun normal itu sekitar 50%, ketika ada COVID bahkan sampai titik terendah itu 12%. Jadi ini cukup rendah sekali. Kemudian ini adalah transportasi ya. Transportasi juga mengalami kontraksi yang cukup dalam ya. Jadi ini yang merah ini adalah angkanya ya. Jadi turun. Ini adalah untuk domestik, kemudian internasional juga sama ya. Jadi turun semua. Itu mengapa sektor ini mengalami tekanan yang paling dalam. Kemudian angkutan kereta api juga sama, ini yang warna merah ya, ini dampak dari COVID, terjun bebas. Kemudian angkutan laut juga sama ya, terjun bebas juga. Oke. Jadi itu mengapa dua sektor tadi itu mengalami kontraksi paling dalam. Oke. Nah, gimana dengan emiten di bursa yang bergerak di sektor tersebut? Beberapa sudah melaporkan laporan keuangan ya. Kalau kita lihat, ini adalah contohnya yang saya highlight. Bentar. Itu juga searah ya. Jadi emiten emiten yang bergerak di transportasi semuanya mengalami penurunan kinerja yang sangat parah ya. Jadi pendapatan turun hampir 50% lebih. Ini adalah pendapatannya di semester 1. Apalagi laba bersihnya ya. Ada yang dari untung menjadi rugi. Gitu. Jadi kadang-kadang kita bertanya apa sih hubungannya GDP dengan kinerja emiten? Ya, yang dihitung di GDP itu adalah salah satunya adalah komponennya adalah dari emiten ini sendiri. Makanya ketika di GDP dihitungnya negatif, itu tercermin juga di laporan keuangan si emitennya. Oke, mungkin itu sedikit terkait laporan keuangan emitennya. Oke, kita lanjut. Ini adalah tadi ya, kita udah. Nah, untuk sumber kontraksi paling besar di triwulan 2 tadi transportasi dan pergudangan, kemudian industri pengolahan minus 1,28, kemudian perdagangan, dan selanjutnya adalah akomodasi makan dan minum. Ini adalah kontribusi terhadap kontraksi 5,32% ya GDP kita di kuartal 2. Oke. Kita sedikit bahas per sektor ya. Tadi industri pengolahan yang notabene adalah salah satu sektor yang kontribusi terhadap GDP kita dari share-nya itu cukup besar ya, hampir 20%. Ini memang di kuartal 2 kalau kita lihat subkomponennya hampir semua
mengalami kontraksi ya, kecuali industri makan dan minum ya. Industrinya, kemudian industri kimia, farmasi dan obat itu masih positif, dan logam dasar. Nah, yang paling dalam adalah industri alat angkutan ya. Kita tahu di bulan pas bulan Mei ya, April Mei itu penjualan mobil itu mengalami kontraksi yang cukup dalam ya. Kemudian industri yang lain juga sama, misalnya industri tekstil juga terkontraksi 14,23%. Di hampir semua ya, hampir semua industri pengolahan yang subkomponennya ada ya di ini itu mengalami kontraksi, kecuali tadi industri makanan dan minuman. Nah, ini yang cukup menarik ya, makanan dan minuman ini juga ketika kita lihat ini juga tercermin di kinerja emitennya, farmasi juga. Oke, kita lihat bagaimana tadi GDP di sektor itu tercermin di laporan keuangan ya, terutama sektor konsumer. Nah, ini adalah sektor konsumer kurang lebih ya, salah satunya. Jadi pendapatannya masih positif. Kalau kita lihat angka-angka yang lain itu banyak yang turun. Itu karena tadi di sektornya masih masih tumbuh positif ya. Kemudian di farmasi juga sama. Kalau kita lihat pendapatan di triwulan 1 dan laba bersihnya masih tumbuh positif gitu. Jadi antara data GDP dengan data laporan keuangan emiten itu kurang lebih akan sejalan. Makanya di market itu biasanya kalau misalnya ada ekspektasi ekonomi itu bakal terjun bebas atau mengalami kontraksi yang lebih dalam, itu akan diikuti oleh aksi jual saham-saham yang diperkirakan itu akan terkena dampak dari penurunan GDP itu sendiri. Gitu. Oke. Oke ya, kita lanjut. Kemudian ini yang menarik ya. Jadi di sektor yang kedua yang porsinya terbesar di GDP kita, year on year di kuartal 2 tumbuh positif ya 2,19%. Ini karena memang salah satunya faktornya adalah karena faktor musim ya. Jadi pergerakan musim dan puncak panen itu baru terjadi di kuartal 2. Kemudian produksi untuk tanaman perkebunan juga meningkat ya. Jadi ini kalau kita lihat tanaman pangan karena tadi pergeseran masa panen ya. Kemudian perkebunan juga masih tumbuh positif ya. Yang negatif itu adalah peternakan. Kemudian yang lain kehutanan dan jasa yang lainnya ini masih tumbuh positif. Jadi kalau kita lihat yang berhubungan dengan hewan ya, ini semuanya negatif ya. Perikanan ikan negatif, peternakan negatif. Tapi secara umum sektor ini tumbuh 2,19%. Dan lagi-lagi kalau kita lihat secara laporan keuangan ya, walaupun ini nggak agak sedikit ini ya, tapi juga tercermin di sektor perkebunan ya. Kalau kita lihat misalnya AALI ya, itu pendapatannya masih tumbuh, SMP juga tumbuh, BWPT juga tumbuh ya. Cuma LSIP yang masih membukukan penurunan. Jadi ini lagi-lagi juga jadi data GDP di sektor pertanian dan perkebunan ini juga tercermin di laporan keuangan emiten. Oke, lanjut. Cepetan ya. Oke, untuk industri perdagangan tadi ya udah sempat singgung. Jadi penjualan mobil segala macamnya ini terkontraksi. Jadi di kuartal 2 di sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasi itu turun terkontraksi 29,77%, sedangkan perdagangan besar dan eceran itu yang bukan otomotif itu terkontraksi 2,951%. Jadi ini memang kalau kita lihat datanya, ini saya juga ada datanya ya untuk penjualan mobil. Tadi biar kita lihat.
Oke, nih kita lihat angkanya ya. Jadi penjualan mobil nasional ini anjlok sejak April ya. April, Mei, Juni baru mulai recover ya. Jadi memang ini juga tercermin di boleh dibilang real-nya ya, di GDP-nya. Oke, itu sampai mana tadi? Perdagangan udah ya, ini udah semuanya. Jadi ini dari kuartal 1 memang udah mulai turun ya, tapi nggak sedrastis di kuartal 2. Year on year biasanya relatif rata-rata itu tumbuh di sekitar angka 4-5% ya. Oke, kemudian sektor selanjutnya yang share-nya cukup besar dari GDP dan terkontraksi adalah konstruksi. Jadi ini di konstruksi terkontraksi 5,39%, dan ini juga sedikit tercermin dari data penjualan semen ya. Jadi kalau kita lihat penjualan semen juga trennya dari bulan Maret, April, Mei itu mengalami penurunan, dan paling dalam adalah di bulan Mei. Jadi biasanya rata-rata itu di sekitar per bulan itu hampir 5 juta ton ya. Di bulan Mei itu bahkan sampai hanya 3 juta tonan. Jadi ini juga tercermin di tadi ya data untuk sektor konstruksinya. Oke. Tadi. Jadi minus 5,39%. Tapi ini yang menarik adalah justru kalau dari emitennya ada satu yang boleh dibilang tidak tergambar ya. Jadi kalau kita lihat di laporan emiten ya, grup semen kalau dari penjualan memang agak ada turun ya, agak sedikit tercermin sih, sorry. Tapi lebih bersih nggak. Tapi kalau GDP ngitungnya yang dari pendapatannya. Jadi penjualan semen, pendapatan semen Gresik turun 2%, sedangkan SMCB stagnan, sedangkan untuk INTP dan SMBR masing-masing sekitar 11 dan 19%. Oke, itu adalah untuk konstruksi. Kemudian kita lanjut kita bahas pendekatan yang kedua. Tadi adalah pendekatan GDP dari sektor usaha ya, dari lapangan usaha. Kemudian kita bahas GDP dari pendekatan pengeluaran. Oke. Kurang lebih ya hasilnya akan sama, cuma beda dari sisi pendekatan ya. Jadi kalau dari Q-on-Q-nya di kuartal ini yang mengalami penurunan paling dalam adalah impor ya. Impor paling dalam 14%, kemudian ekspor 12%, investasi turun hampir 10%, sedangkan yang masih tumbuh positif adalah konsumsi pemerintah ya. Ini adalah data Q-on-Q-nya. Nah, ini yang menarik juga, data konsumsi pemerintah ini juga sejalan dengan realisasi APBN sampai dengan bulan Juni ya. Jadi di bulan Juni itu realisasi APBN itu tumbuh 3% ya. Jadi ini yang menjadi penopang tadi kalau dari di sisi pengeluaran konsumsi pemerintah itu tumbuh positif. Oke, tadi ya. Oke, angkanya tadi ya kelihatan. Jadi sampai dengan Juni memang konsumsi pemerintah mengalami kenaikan, walaupun secara umum sebenarnya ini masih cukup rendah ya. Hanya 39% dari target. Jadi kita sih berharap nanti di kuartal 3, 4 dan kuartal 3 dan 4 tentunya penyerapan belanja itu bisa lebih maksimal dan bisa berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi tentunya. Oke. Nah ini tadi kalau konsumsi rumah tangga Q-on-Q turun ya 6,5%. Jadi boleh dibilang yang mengalami penurunan paling rendah adalah konsumsi ya. Jadi ya kita tahu bahwa konsumsi itu sifatnya defensif ya,
Artinya dalam kondisi perubahan ekstrim pun perubahan kuantiti atau konsumsinya itu relatif stabil ya, tidak terlalu drastis perubahannya. Oke, ini adalah secara year on year, tadi adalah quarter on quarter. Jadi konsum yang turun drastis, impor 16%, ini adalah secara year on year. Kemudian konsumsi non-profit 7,76%, tapi ini porsinya kecil. Kemudian konsumsi pemerintah, kalau secara total di Q on Q-nya justru negatif ya, 6,9%. Berarti itu tadi sampai Juni, berarti kuartal 2-nya malah lebih buruk, sorry. Oke, kemudian untuk konsumsi rumah tangga terkontraksi 5,51%. Nah, dari sisi porsi, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang GDP ya, yaitu porsinya 57,85%, kemudian investasi 30%, kemudian ekspor dan impor itu masing-masing kurang lebih 15%. Sedangkan untuk konsumsi pemerintah kurang dari 10%. Nah, ini adalah sumber kontraksi di kuartal 2 secara year on year. Yang paling tinggi adalah konsumsi rumah tangga ya. Walaupun kontraksinya paling rendah, tapi bobotnya paling besar, jadi kontribusinya paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah investasi tentunya, karena bobotnya juga paling besar, terkontraksi 2,73%. Jadi harapannya dengan ke depan kuartal 3, kuartal 4 itu terutama dari sisi konsumsi ya, karena pemerintah saat ini kan fokusnya adalah untuk penyaluran BLT ya. Jadi penyaluran BLT-nya itu masih belum maksimal, jadi harusnya nanti di kuartal 3 dan 4 kalau benar-benar maksimal ini bisa sedikit membantu dari sisi konsumsi ya. Di konsumsi rumah tangga tentunya. Oke, ini adalah kalau kita bahas per subkomponen. Jadi di antara konsumsi yang paling mengalami turun dalam adalah transportasi ya. Ini transportasi, kemudian ini karena disatukan ya. Ini transportasi sama komunikasi, jadi kelihatannya komunikasi ikutan gitu. Kemudian restoran juga adalah yang paling dalam ya, terkontraksi 16%. Jadi orang tadi angka-angkanya hunian hotel juga semuanya turun. Jadi ini semuanya saling berkaitan. Jadi mengalami kontraksi yang cukup besar juga di di sektor restoran dan hotel. Oke, kemudian untuk investasi hampir semua ya, nggak ada yang positif. Jadi baik untuk bangunan, pembelian investasi di bidang mesin dan peralatan, kemudian kendaraan apalagi gitu. Tadi kan di industri aja untuk alat angkutan itu, alat transportasi itu mengalami kontraksi yang cukup dalam, dan ini juga tercermin di pembentuk investasi ya, investasi untuk kendaraan juga mengalami kontraksi cukup dalam, bahkan sampai 34%. Gitu. Oke, mungkin kita akan nggak bahas lebih ini. Kemudian adalah konsumsi pemerintah. Ini kalau year on year kontraksi 6,9%. Ini karena belanja barang dan jasa jadi belanja itu di APBN itu ada belanja barang, jasa, dan pegawai. Nah, ini di kuartal 2 realisasinya kurang bagus ya. Karena memang kelihatannya untuk belanja barang misalnya tentunya akan menjadi prioritas sekian ya, karena fokus pemerintah di bidang kesehatan. Kemudian untuk belanja pegawai juga agak sedikit mengalami penurunannya. Kalau kita ingat memang ini penyerapan belanja ini agak sedikit membuat Presiden Jokowi agak frustasi ya, jadi sempat marah-marah juga kenapa sih realisasi belanja itu nggak kencang gitu, padahal defisit itu udah disetting cukup tinggi, jadi biasanya 3,3%-an, tapi demi mengatasi dampak COVID-19 ini pemerintah menaikkan defisit anggaran itu sampai 6%-an lebih gitu.
tapi penyerapan anggaran masih kurang bagus gitu. Jadi kita harapkan kuartal 3, kuartal 4 ini nanti penyerapan anggaran akan lebih bagus lagi. Oke, untuk ekspor dan impor juga mengalami kontraksi ya. Ini penurunan cukup drastis. Ini kalau untuk ekspor impor memang tidak terlepas dari keadaan kondisi negara mitra dagang juga ya, seperti China, kemudian Amerika, Jepang, Singapura. Itu yang membuat ekspor itu mengalami kontraksi. Tapi ini juga bukan fenomena yang hanya kita alami ya. Semua negara juga mengalami hal yang sama. Oke, kemudian untuk impor juga malah mengalami penurunan cukup dalam ya. Ini terutama untuk yang migas, ini karena dibantu oleh harga minyak juga turun. Di sisi lain volume juga turun ya. Karena kita tahu PSBB tentunya mengurangi permintaan ya. Itu yang membuat untuk barang migas juga mengalami kontraksi paling dalam. Dan impor jasa juga turun drastis ya. Paling dalam juga gitu. Jadi memang angka-angkanya cukup jelek. Oke, ini adalah secara geografis. Jadi secara geografis yang menarik adalah satu-satunya wilayah yang masih tumbuh positif di kuartal 2 adalah Maluku dan Papua ya. Walaupun kontribusi terhadap GDP-nya relatif kecil hanya 2,37%, terbesar masih Jawa 58,55%, kemudian disusul Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Oke, ini adalah GDP secara spasial. Dan ini adalah beberapa, tadi kita udah sempat singgung, jadi sebenarnya ini datanya baru sampai bulan Juni ya. Tapi kalau kita lihat trennya, sebenarnya ini udah mulai ada tanda-tanda cukup menarik ya. Yang pertama adalah indeks manufaktur ya. Jadi indeks manufaktur sempat terjerembab di bulan April ya, itu di level 27,5. Jadi normalnya adalah di sektor manufaktur ini indeksnya harusnya di atas 50. Itu menandakan bahwa sektor manufaktur itu dalam fase ekspansi. Nah, ketika di bawah 50 itu menunjukkan bahwa kondisi manufaktur kita itu dalam masa kontraksi atau mengalami tekanan. Nah, kalau kita lihat mulai bulan Mei, Juni dan Juli itu aktivitas manufaktur itu mulai bangkit ya. Mulai bangkit walaupun belum sampai pada tahap ekspansif ya, masih di bawah level 50 di bawah level 50. Oke, kemudian tadi penjualan mobil juga berangsur naik ya, walaupun jumlahnya masih sangat jauh dibandingkan dengan kondisi normal, tapi tentunya ini hal yang cukup positif ya. Kita harapkan nanti ke depannya dengan PSBB udah dilonggarkan, kemudian suku bunga juga udah turun, ini penjualan mobil bisa kembali beranjak naik ya. Oke, kemudian untuk penjualan semen juga sama ya, di bulan Juni udah mulai ada improvement. Jadi ke depannya dengan berjalannya proyek ya, tentunya proyek-proyek yang tadi sempat ditunda, kemudian udah dibuka lagi untuk berjalan, ini tentunya akan berdampak pada peningkatan volume permintaan semen ya, untuk bulan-bulan selanjutnya. Oke, ini adalah Wisman tadi. Memang kalau untuk Wisman mungkin ini masih agak berat ya, karena ini terkait dengan COVID-19, di mana di kita sendiri COVID-19 ini masih jauh dari kata selesai. Jadi orang mungkin akan ragu juga kalau misalnya harus datang ke Indonesia gitu. Jadi memang tanda-tanda bahwa dia mulai recovery untuk wisatawan mancanegara memang belum kelihatan ya. Tapi yang cukup menarik adalah tingkat hunian hotel udah mulai naik ya. Ini kemungkinan karena ya kita beberapa mungkin teman-teman tahu ada yang diskon, kemudian wisatawan lokal mungkin yang menjadi penghuninya ya. Jadi mungkin teman-teman semua juga di sini ada yang model seperti itu ya, mumpung harganya murah, ada promo,
kita nginap di hotel ya. Oke, kapan lagi nginap di hotel dengan harga cukup murah ya. Ini tentunya kita harapkan nanti okupansinya, tingkat hunian kamar ini akan kembali bangkit ya ke kondisi normal. Oke, walaupun mungkin masih akan bertahap lah, sedikit demi sedikit. Oke, untuk angkutan udara dari domestik udah mulai naik ya, sempat turun di bulan Mei paling rendah hanya 0,09 juta. Jadi titik terendahnya titik terendah di bulan Mei, bulan Juni udah mulai bangkit dan harusnya ke depan bisa lebih naik lagi ya. Cuma untuk internasional ya tadi ya sama flow-nya kayak Wisman juga masih relatif rendah ya. Jadi sekarang kita mengandalkan boleh dibilang Wisman lokal ya, wisatawan lokal sorry. Oke, kemudian angkutan kereta api juga mulai bangkit ya, jumlah penumpang mulai bertambah. Jadi di bulan April Mei itu paling rendah, padahal ini musim-musim Lebaran ya. Harusnya nih di musim-musim ini penumpang kereta ini mengalami peningkatan yang cukup drastis. Oke, tapi setidaknya udah mulai tanda-tanda ada peningkatan. Kemudian untuk kereta barang juga mulai ada kenaikan ya, walaupun belum terlalu lompat. Oke, ini untuk angkutan laut juga udah mulai improvement, tapi untuk barang juga udah mulai improvement. Oke, untuk ekspor di bulan Juni udah mulai naik ya. Jadi sempat terendah di bulan Mei itu 10 miliar US dollar. Jadi ini angka terendah. Boleh dibilang ini cukup sangat-sangat rendah ya dampak dari COVID-19. Kemudian di bulan Juni itu baru mulai naik lagi. Oke, kemudian impor juga sempat anjlok ke level 8 billion US dollar dari rata-rata sekitar 12 sampai 15 billion US dollar. Tapi di bulan Juni udah mulai improvement ya ke level 10 billion US dollar. Oke, sedangkan ini adalah indeks keyakinan konsumen. Indeks keyakinan konsumen juga secara perlahan udah mulai naik walaupun masih di bawah level optimis ya. Kalau untuk level optimis itu di level sekitar 100-an, tapi saat ini walaupun ada improvement tapi masih di bawah level 100. Oke, ini tadi realisasi APBN masih cukup rendah kalau dari target baru 39%. Jadi tentunya dengan anggaran yang jauh lebih besar ya. Ini anggaran target pengbelanja negara adalah 2.739 triliun, itu dibandingkan dengan di APBN 2019 di 2.461 triliun. Tentunya kalau misalnya bisa sampai 90% ini nanti akan berdampak positif ya terhadap ekonomi kita. Dan bisa memberikan trickle down effect lah kepada ekonomi. Ini adalah realisasi APBN untuk pemerintah pusat. Memang yang paling dominan yang sudah lumayan cukup tinggi adalah belanja sosial. Tapi ini juga jumlahnya masih cukup besar sisanya. Jadi tentunya ini akan kalau benar-benar sampai tuntas akan berdampak positif. Oke, mungkin dari saya pemaparan dari saya seperti itu. Jadi ini memang data untuk pertumbuhan GDP ini adalah data lagging ya, dalam artian data yang udah kejadian. Kalau kita lihat tadi di slide terakhir, sebenarnya tanda-tanda bahwa ekonomi udah mulai jalan itu udah mulai terlihat ya, walaupun belum terlalu signifikan. Jadi kita tentunya optimis bahwa kondisi ekonomi itu akan lebih baik lagi di kuartal 3 dan kuartal selanjutnya. Oke, mungkin gitu. Mute dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Mino atas pemaparan materinya. Semoga berguna untuk Sobat IPOT. Dan kita langsung masuk sesi Q&A ya Mas ya. Ada pertanyaan dari Bapak Dendi Rahajo di pukul 12.12 siang.
pada saat pengumuman PDB, pergerakan HISG sempat turun beberapa menit lalu dan naik lagi. Bahkan saham perbankan tidak mengalami perubahan harga. Lalu apa penyebabnya? Apakah penurunan tersebut tidak terlalu buruk atau ada penyebab lain? Silakan Mas Mino dijawab. Oke, baik. Saya ulangi ya pertanyaannya dari Bapak Dendi Raharjo di pukul 12.12. Pada saat pengumuman PDB, pergerakan HISG sempat turun beberapa menit lalu naik lagi. Ya. Bahkan saham perbankan tidak mengalami perubahan harga. Lalu apa penyebabnya? Apakah penurunan tersebut tidak terlalu buruk atau ada penyebab lain? Seperti itu. Ya. Oke, memang GDP kita turun 5,32%, tapi boleh dibilang itu relatif inline ya. Jadi memang di awal-awal Bappenas bahkan memprediksi ekonomi kita itu akan terkontraksi sekitar 6%. Gitu. Jadi dengan hanya kontraksi 5,3%, ini tentunya tidak membuat pelaku pasar khawatir ya, karena boleh dibilang udah price in di marketnya. Atau memang ada sedikit penyimpangan ya dari konsensus yang konsensus Bloomberg itu sekitar 4,72, tapi penyimpangan tersebut masih cukup ditolerir lah. Kalau kita lihat angka-angka di luar negara-negara lain juga mengalami kontraksi yang lebih dalam lagi, jadi itu mungkin yang membuat market kita justru reaksinya walaupun sempat negatif itu jadi positif gitu. Jadi yang terpenting saat ini adalah bagaimana ekonomi kita di kuartal 3 dan kuartal 4. Nah, secara umum para ekonomi itu sepakat ya bahwa memang untuk fase pemulihan ekonomi secara full recovery itu baru akan terjadi di tahun depan. Gitu. Jadi di kuartal 3, kuartal 4 itu boleh dibilang baru fase gradual ya. Jadi pemulihan ekonomi secara perlahan. Tapi itu tentunya akan menjadi kabar yang sesuatu yang positif tentunya ya, karena kalau dibandingkan dengan kuartal 2 yang terkontraksi, artinya kalaupun kuartal 3 misalnya hanya tumbuh 0, sekian persen, itu artinya udah ada perbaikan gitu. Oke, mungkin itu sih. Jadi intinya data GDP kita di kuartal 2 5,32% itu boleh dibilang inline lah, secara umum inline walaupun ada sedikit penyimpangan dari konsensus. Oke, baik, semoga menjawab ya Mas Dendi. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Muhammad Bahrul Hadi di jam 12.14, apakah investasi di emiten transportasi saat PSBB transisi ini merupakan keputusan yang baik, mengingat harga sahamnya cenderung belum banyak kenaikan? Silakan dijawab, Mas Firman. Ya, kalau kita tadi lihat ya data transportasi ya baik udara, laut maupun darat ya memang menunjukkan adanya peningkatan. Tapi peningkatannya memang masih gradual. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau invest di sektor ini, tentunya jangan terlalu ekspektasi bahwa nanti kinerjanya akan tiba-tiba lompat gitu. Jadi pasti nanti proses pemulihannya juga akan secara perlahan. Jadi kalau teman-teman mau invest di sini ya boleh aja, tapi tentunya dengan time frame yang mungkin agak panjang, misalnya 1 tahun gitu. Jadi tidak cukup 6 bulan kita pegang saham itu berharap kondisinya membaik gitu. Membaik seperti sebelum pandemi COVID-19. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Vega Christian Arjasa di pukul 12.41. Apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 3 akan menjadi positif dan faktor apa yang mempengaruhi? Silakan. Ya, jadi kalau kita lihat tadi ya, komponen GDP kita itu paling besar adalah konsumsi. Dan kalau kita ingat, fokus pemerintah memang bagaimana caranya agar konsumsi masyarakat itu tetap terjaga. Nah, pemerintah sudah menganggarkan sekitar 200 triliunan ya untuk bansos. Ini dan kita tahu tadi penyaluran belanja APBN itu masih cukup rendah sampai kuartal 2. Jadi
kalau nanti benar-benar belanja APBN itu bisa maksimal, tentunya dari sisi daya beli masyarakat, tentunya lewat bansos itu bisa ada peningkatan ya, dan itu menjadi harapan tentunya buat ekonomi di kuartal 3 gitu. Dan program terbaru tentunya yang untuk mendorong daya beli masyarakat adalah misalnya pemerintah memberi tunjangan sebesar 600.000 per bulan untuk pegawai yang terdaftar di BPJS yang gajinya di bawah 5 juta. Nah, ini tujuannya sebenarnya pemerintah adalah bagaimana caranya agar konsumsi itu bisa ada peningkatan gitu, ada improvement, sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 dan selanjutnya. Jadi untuk saat ini memang harapan pemerintah investasi mungkin agak berat ya, karena investasi itu bukan hanya berhubungan dengan diri kita sendiri, tapi berhubungan dengan hal-hal yang lain. Gitu. Jadi yang bisa dilakukan pemerintah untuk agar ekonomi itu bisa tumbuh lebih baik lagi adalah bagaimana mendorong konsumsi, kemudian bagaimana belanja pemerintah itu ditingkatkan, dan tentunya sisi lain juga ekspor juga harus ditingkatkan. Tapi kalau untuk ekspor ini lebih tergantung kondisi ekonomi global, dan kondisi ekonomi global boleh dibilang kayak China sebagai partner dagang kita utama kita itu boleh dibilang udah dalam proses recovery ya. Di kuartal 2 ekonominya udah tumbuh 2,32%. Jadi ini tentunya harapan dari sisi ekspor gitu. Jadi memang mau tidak mau konsumsi, kemudian pengeluaran pemerintah itu yang harus digenjot agar kuartal 3 ini ekonomi kita bisa positif. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Nino. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Shena di jam 12.44, jika bisa diurutkan, saham sektor apa yang lebih dulu pulih, diurutkan dari yang paling cepat recovery hingga yang paling lama? Silakan Mas Nino. Ya, yang jelas sudah recovery adalah consumer deh. Jadi consumer itu paling pertama tentunya, karena itu tadi kita kalau lihat dari sisi dari laporan keuangan, ya tidak semua konsumen ya itu relatif kinerja keuangannya tidak terlalu terganggu. Kemudian sektor-sektor yang lain seharusnya adalah keuangan ya, keuangan tentunya dengan problem-problem kredit macet segala macam yang udah di titik peak-nya, ini juga akan mendorong untuk saham sektor perbankan sebenarnya untuk kembali mengalami kenaikannya. Nah, kalau menurut saya sektor yang mungkin paling lama adalah yang akan paling lama untuk recovery ya, mungkin sektor properti ya, karena kita tahu laporan keuangannya ini di semester pertama itu mengalami tekanan yang cukup luar biasa lah, bahkan dari kondisi untung menjadi kondisi rugi gitu. Dan walaupun suku bunga segala macam turun, tapi bank-bank itu cenderung juga relatif mengerem kredit karena takut menjadi kredit macet. Itu kalau menurut saya yang akan menghambat proses pemulihan di sektor properti. Jadi menurut saya sih mungkin paling telat ya untuk proses recovery. Tapi itu pendapat saya sih. Kalau misalnya teman-teman tidak setuju ya no problem. Gitu. Oke. Oke, baik. Untuk last question-nya ya Mas Nino ya, sebelum kita tutup webinar hari ini, dari Ibu Evi Setiawan di pukul 12.44, jika pertumbuhan PDB kuartal 3 2020 di bawah ekspektasi, investasi apa yang disarankan? Silakan Mas Nino. Sorry, kenapa? Oke, baik. Dari Ibu Evi Setiawan di pukul 12.44, saya ulangi ya. Jika pertumbuhan PDB kuartal 3 2020 di bawah ekspektasi, investasi apa yang disarankan? Silakan Mas Nino. Ya, tadi kalau kita belajar dari kondisi kuartal 2 ya, yang masih cukup bertahan adalah consumer ya, consumer farmasi gitu. Jadi tentunya kalau misalnya ekspektasi kuartal 3 itu masih buruk, bahkan lebih jelek dari ekspektasi, tentunya dua sektor itu bisa menjadi pilihan. Oke, baik.
Pertanyaan yang tadi adalah pertanyaan terakhir dari webinar hari ini. Terima kasih untuk Mas Nino sudah meluangkan waktunya. Mungkin ada closing statement tentang materi hari ini, Mas Nino, silakan. Ya, intinya adalah bahwa data GDP atau pertumbuhan ekonomi ini adalah data lalu ya. Jadi yang terpenting adalah kita melihat ke depannya itu akan seperti apa. Nah, konsensus di market ekonomi itu boleh bilang sepakat ya bahwa kuartal 3, 4, dan 2021 itu adalah proses recovery dari ekonomi. Jadi kita tentunya buat investor di pasar modal itu adalah kabar yang cukup positif. Jadi kalau teman-teman yang masih misalnya portofolionya masih merah, tetap tenang, dan kalau misalnya masih punya modal, saya sih sarankan untuk menambah portofolionya ya. Tentunya dengan ekspektasi bahwa ke depan kondisi ekonomi itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi kemarin, gitu, tentunya. Oke, baik. Terima kasih Mas Nino, dan terima kasih untuk Sobat Ipot. Sampai di sini webinar kita. Sebelum saya tutup, kita ada door prize yang telah untuk teman-teman untuk Sobat Ipot yang sudah mengikuti webinar hari ini. Peraturan-peraturan untuk bisa mendapatkan door prize hari ini. Oke. Berikut adalah syarat-syaratnya untuk bisa mendapatkan door prize. Yang pertama, bagi Sobat Ipot yang mengikuti webinar hari ini, bertransaksi pembelian saham H+1 minimal 1 juta dengan status full match atau DAN. Yang kedua, 10 peserta webinar yang melakukan pembelian saham tercepat dan report tercepat melalui email akan mendapatkan door prize masing-masing 100.000. Kirimkan bukti pembelian saham yang Sobat Ipot lakukan, bisa screenshot saja melalui email ke indoprimer.event@ipc.co.id dengan subjek quiz webinar market update GDP 10 Agustus 2020 dan di body email dilengkapi dengan nama lengkap Sobat Ipot, email juga nomor telepon. Cut off time pembelian saham dan report maksimal itu pukul 12 siang ya, Sobat Ipot, cut off time-nya. Yang kelima, hanya peserta yang memenuhi 3 poin kriteria di atas yang akan menjadi pemenang. Dan hanya pemenang yang akan diemailkan oleh tim kami dan maksimal diumumkan H+3 setelah webinar. Jadi berikut adalah syarat-syarat untuk bisa mendapatkan door prize di webinar hari ini. Nah, sebelum kita tutup, kita punya polling nih, Sobat Ipot. Polling ini berguna untuk bahan evaluasi webinar-webinar dari Indoprimer berikutnya. Dan kalau misalkan Sobat Ipot masih ingin untuk mendapatkan materi-materi yang gak kalah menarik dari hari ini, Sobat Ipot bisa mengakses di aplikasi Ipot dengan menu Journey. Di situ kita ada agenda-agenda webinar dari Indoprimer. Dan juga bisa akses melalui sosial media Instagram kita. Di situ kita bakal update tentang webinar-webinar selanjutnya dengan topik yang nggak kalah menarik. Dan kalau misalkan Sobat Ipot ingin mengakses materi-materi sebelumnya nih, bisa banget aksesnya melalui bit.ly/manualbookipot. Nah, di situ Sobat Ipot bisa mendapatkan berbagai materi yang sudah pernah kita paparkan di webinar Indoprimer. Sampai di sini Sobat Ipot webinar hari ini semoga bisa menjadi pelajaran untuk Sobat Ipot dan bisa diterapkan dalam kehidupan Sobat Ipot. Sehat selalu, jaga kesehatan. Sampai jumpa di webinar Indoprimer selanjutnya. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download Ipot, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar gak repot, pakai Ipot. Pengen rumah baru, nikah.
bisa keluar rumah, ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah, ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod.